Pada suatu hari, Kristus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang pula, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah pula gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, Gereja Katolik memiliki iman bahwa Kristus akan datang kembali nanti. Ajaran Kristus yang nanti akan datang kembali itu dapat kita dengar salah satunya dari sabda Tuhan minggu ini, yaitu bacaan kedua surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 12 sampai 18. Ya. Mungkin beberapa kali saya pernah menyampaikan dalam homili bahwa Kristus akan datang kembali yang kedua kali. Dan ketika saya membahas ini, karena bacaan juga mengarahkan ke sana, ya, pada menjelang akhir liturgi tahun A ini, bacaan-bacaan mengarahkan kepada kedatangan Kristus atau akhir zaman. 2 minggu lagi kita memasuki Hari Raya Kristus Raja, tanda bahwa tahun liturgi akan berakhir, tahun liturgi A, dan kemudian memasuki masa Advent, masa-masa menyambut kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudari, ajaran Gereja Katolik tentang Kristus yang datang kedua kali juga mau dijelaskan sudah lama sekali, jauh waktu itu oleh Paulus kepada jemaat, khusus waktu itu di Tesalonika. Yang terjadi waktu itu adalah memang Paulus mengajarkan Kristus akan datang kembali, tetapi jemaat mengalami kecemasan. Kenapa cemas? Karena Kristus yang dinanti-nantikan belum atau tidak datang-datang, sedangkan orang sudah ada yang meninggal. Nah, seperti itulah kejadiannya. Dan mungkin seperti saat ini, Kristus yang kita nantikan juga belum datang-datang, sedangkan ada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Dalam situasi itulah kemudian Paulus mau menjelaskan supaya jemaat itu jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Paulus ingin meneguhkan jemaat di Tesalonika agar mereka tetap punya pengharapan, ya. Kendati Kristus belum datang, karena tidak ada yang tahu kapan itu Kristus akan datang kembali. Orang juga tidak akan tahu kapan Tuhan itu memanggil kita. Nah, kaitan dengan ini saudara-saudari, ada pandangan, ada yang pertanyaan demikian.
Bagaimana jika nanti Kristus tidak datang? Bagaimana jika ternyata ketika kita sudah mati tidak ada surga? Nah, lalu jawabnya gimana? Ketika ada pertanyaan seperti itu, bagaimana dengan orang beriman? Sudah beriman, sudah berusaha percaya, tapi Kristus tidak datang. Sudah berusaha berdoa, tapi ternyata nanti tidak ada surga. Nah, bagaimana cara menyikapi itu? Yang pasti ada yang menjawab demikian. Yang penting adalah kita punya iman akan kebangkitan, punya iman akan Kristus. Kalaupun kemudian itu terjadi, nanti Kristus datang, dan kemudian kita juga ketika dipanggil Tuhan mendapat hidup kekal, kita sudah siap sedia, kita sudah berjaga-jaga, dan kita nggak akan rugi, ya, karena kita akan bersatu dengan Kristus daripada tidak punya iman akan kebangkitan badan hidup kekal, tidak punya iman akan Kristus datang kembali, ternyata nanti Kristus datang kembali, ternyata ada surga dan neraka. Nah, kita nggak siap, justru kita yang rugi. Maka beriman tidak ada ruginya, percaya tidak ada ruginya, entah itu yang terjadi nanti seperti apa, yang penting kita punya sebuah pengharapan. Seperti Paulus meneguhkan jemaat Tesalonika, ada sebuah pengharapan. Nah, maka dari bacaan kedua tadi, Paulus juga ingin meneguhkan kepada jemaat supaya jangan khawatir bahwasanya mereka yang sudah meninggal sebelum Kristus datang itu juga akan bersatu dengan Kristus, dan yang masih hidup ketika Kristus datang tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu. Ya, tidak ada semacam seperti itu. Dan dari situ kemudian Paulus ini menjelaskan suasana bagaimana nanti ketika Kristus datang. Tadi sudah dibacakan ya, dari bacaan kedua, suasananya seperti apa ketika nanti Tuhan datang. Kita dapat baca lagi nanti di 1 Tesalonika 4 ayat 12 sampai 18. Rinciannya seperti apa situasinya ketika nanti Kristus datang kembali. Paulus menjelaskan demikian kira-kira. Saat akhir zaman Tuhan akan datang turun dari surga ke dunia. Kalau namanya turun itu berarti dari atas ke bawah. Gak mungkin turun itu dari bawah ke atas. Kalau naik itu dari atas ke bawah pasti ya. Nah, turun dari surga berarti Tuhan turun ke dunia. Dan kedatangan Tuhan ada sebuah tanda. Ada malaikat berseru dan sangkakala Allah dibunyikan. Saat itu Tuhan datang, lalu yang terjadi, anggota jemaat yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mati dalam Kristus, saya menerjemahkan orang yang sudah percaya kepada Kristus dan mati, akan lebih dulu bangkit. Nah itu. Lalu Tuhan membangkitkan mereka, karena mereka itu selama hidup di dunia, mereka kan hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka mereka bangkit. Maka kita juga mau punya iman, saudara-saudari kita yang sudah mendahului dan mereka beriman kepada Kristus, dan kita doakan khusus di November ini, peringatan Allah orang beriman, mereka akan dibangkitkan oleh Kristus ketika Tuhan datang lagi nanti. Dan para anggota jemaat tak perlu mengkhawatirkan nasib mereka. Sesudah mereka dibangkitkan dari kematian, baru orang-orang yang mati dalam Kristus itu bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup akan diangkat ke dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi mereka yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan tak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Misalkan gambarnya seperti ini, tiba-tiba ini Kristus datang nih, datang hari ini. Ya, yang terjadi adalah kalau cerita dari Paulus tadi, orang yang sudah lebih dulu meninggal beriman kepada Kristus, mereka dibangkitkan, dan kita yang masih hidup akan menyongsong Tuhan, diangkat ke angkasa bersatu dengan Kristus. Gambarnya seperti itu. Disitulah kemudian terjadi kebahagiaan kekal. Nah, itulah yang dinantikan iman Katolik kita sesuai juga ajaran Paulus tadi. Maka kalau bicara bahagia kekal, kita mengharapkan itu. Ketika kita di dunia, bahagianya belum kekal. Ya, kadangkala kita bahagia, kadangkala sedih, kadangkala susah, kadangkala juga senang, itu masih silih berganti. Tetapi ketika bersatu dengan Kristus, itu bahagianya kekal. Gambarnya seperti apa?
Ya nanti kita buktikan bersama-sama. Saya juga tidak tahu mau memberi gambaran seperti apa bahagia kekal itu. Ya, tapi coba kita nanti dengan penuh iman, harapan, kita tunggu saatnya itu akan tiba. Nah, saudara sudah terkasih, maka kaitan dengan itu ada sebuah pengharapan akan keselamatan yang hendaknya membuat para jemaat itu bahagia. Ya, moga-moga juga menurut permenungan saya, manusia itu tidak menjadi kemudian takut kepada kematian. Tentu wajar bila manusia takut menghadapi kematian. Tetapi sebagai orang beriman melalui sabda ini kita diingatkan, ketika kita mati, kita justru akan bersatu dengan Kristus. Akan bahagia abadi bersama Kristus. Itu yang perlu kita syukuri dan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita. Maka kita dapat menghibur satu sama lain dengan perkataan, dengan iman, dengan sabda dari bacaan yang kita dengar tadi. Nah, dan pengharapan akan kehidupan bersama Kristus dalam surga seharusnya membuat orang beriman itu menjalani hidup di dunia ini dengan penuh iman, menjalani hidup dengan baik, melaksanakan sabda dan kehendak Tuhan. Ya, menjalankan hidup dengan baik ibaratnya seperti gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana yang sudah siap siaga tadi dengan pelita dengan cadangan minyak. Kalau gadis bodoh ketika mau menyambut tuannya datang, itu mereka pelita siap tetapi cadangan minyaknya nggak siap, sehingga ketika tuannya datang pelitanya mati, ya nggak punya cadangan minyak karena belum beli minyak. Sedangkan 5 gadis bijaksana sudah membeli sebelumnya minyak, maka dia akan membawa pelita itu mengantar tuannya ke perjamuan nikah dan bersatu dengan tuannya. Sedangkan 5 gadis bodoh ditutup pintunya, nggak boleh masuk bersatu dengan tuannya. Gambarannya juga seperti itu, bahwa Injil yang kita dengar tadi mengisahkan Tuhan yang datang itu adalah Kristus sendiri, mempelai laki-laki Kristus sendiri, nanti akan datang kemudian menyatukan kita dengannya. Kalau kita sungguh siap sedia berjaga-jaga, maka kita layak akan ikut perjamuan bersama Kristus. Tapi ketika kita tidak layak, hidup kita itu kemudian jauh dari Tuhan, mungkin kita enggak akan bersatu dengan Kristus, ikut dalam perjamuan yang sudah disediakan Kristus. Kira-kira seperti itu permenungan dan pemaknaan sabda pada minggu ini. Semoga kita ingat dan siap berjaga-jaga dari diri kita sendiri, menyiapkan supaya nanti ketika Kristus hadir, kita juga layak untuk bersatu dengan Kristus seperti saudara-saudari kita yang sudah di surga mendahului kita. Mereka bersatu dengan Kristus juga nantinya, moga-moga kita juga bersatu dengan mereka semua, dengan para kudus di surga, karena kita sudah berusaha memiliki iman, mau percaya, dan berharap kepada Allah yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh